Saya tidak memaksa, ya. Saya paham. Nah, karena Ferry tidak mengaku berdenom, karena Ferry fokus kepada Bible, makanya saya tanya, layak nggak Bible dikatakan sebagai kitab suci dan bisa nggak masih dijadikan sebagai sumber keyakinan? Bisa nggak mengambil informasi tentang bagaimana Yesus? Karena Ferry mengimani Yesus sebagai utusan dan suri tauladan, kira-kira bisa nggak Bible dijadikan suri tauladan untuk Yesus? Begitu sebetulnya. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak, saya tidak menginginkan itu. Saya belajar untuk tidak senang sama pengakuan, tidak. Tapi bagaimana saya meneladani ajaran Yesus Kristus melalui sikap saya malam ini. Biarkan saya dibenci manusia, tapi saya belajar meneladani ajaran Yesus Kristus walaupun hanya sedikit. Begitu teman-teman ya, semoga ini juga bisa ke teman-teman. Saya percaya oknum umat muslim juga masih banyak yang positif, yang support kepada saya dalam perbedaan. Jadi saya tidak bilang semua. Sebagian tetap ada yang luar biasa dalam merespon. Paling begitu ya, Uni sama Bang Loding. Kenapa saya mengatakan saya harus hari ini terakhir, ya kan? Satu, tujuan saya bukan untuk melanjutkan bisnis di Komal, bukan. Itu saya mau tunjukkan itu, makanya kenapa saya harus selesai malam Ya, ini. kita Tapi paham. mungkin Itu pilihan. iya, karena nanti saya akan goyang gitu, karena banyak tawaran Paham, gitu paham. ya. Karena saya tidak pantas, saya belum pakarnya. Nah, saya juga tidak akan ke Komal-Komal lain. Cukup di sini. Tapi suatu saat, kalaupun saya masih sekali-sekali berkenan, ya saya juga harus izin sama kalian. Jadi itu tujuan saya, mengapa saya bilang hari ini saya terakhir, supaya tidak ada benturan-benturan juga yang datang kepada saya, karena dari awal saya bilang, saya bukan orang yang kuat. Saya bukan orang yang kuat menerima hujatan, karena itu bisa merusak mental saya. Jadi saya salut ya teman-teman yang Kristen, walaupun dihujat habis-habisan tetap masuk. Kalian lebih hebat dari saya. Kalian lebih hebat Jasmine dari banyak, saya. Nasanti. Banyak sekali. Jadi tenang dulu, Jasmine. Jadi itu tujuan saya membentengi mental saya, karena memang sampai malam ini hujatan itu sekarang datang ke saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman jika saya menyakiti hati kalian. Saya meminta maaf karena saya tidak ada niat buruk untuk berdiskusi Komal di malam ini. Siap. Itu saja. Dan satu lagi Bang Loding. Sebelumnya, ya. Tunggu Pak Uni, satu lagi. Oke. Itu kan postingan saya Bang Loding, ini buat Bang Loding. Sebelumnya kan video saya banyak ya diupload di YouTube-nya Bang Loding yang PST Loading JMC ya. Itu akun resmi kan Bang Loding? Yang di YouTube? Bukan. Bang Loding yang akun resminya Bang Loding yang mana? Maksudnya Kak Santi mungkin biar tahu mana akun resminya. Ya, kalau akun saya itu resmi ya, official. Kalau Bang Loding ini akun officialnya tuh. Iya. Loading Ya. TV. TV Itu ya. akun official. Bukan JMC Oke. TV. Ya, TV ya. Nah, selama postingan ulang di Bang Loding, semuanya baik-baik saja. Saya anggap itu wajar. Tapi ada beberapa judul-judul yang memakai statement atau hasil diskusi saya ini atas nama Natalia Iriani. Ya, saya nggak tahu, tapi ada yang mengatakan ini timnya Bang Loding. Jadi kita harus klarifikasi. Di sini disebutkan saya pendeta. Iya. Ya, pendeta Santi Sihombing melongo diguyur PST Loading dan sebagainya. Tapi saya anggap gambarnya sangat tidak pantas, ya, tidak pantas. Dan saya rasa
untuk melakukan postingan begini, apakah harusnya melakukan konfirmasi dulu apakah saya pendeta atau tidak, karena itu akan merusak nama pendeta. Di luar sana masih banyak pendeta-pendeta yang masih benar, gitu ya. Nah, ini bagaimana Bang Loding? Apa kesengajaan menggunakan pendeta di nama saya atau bagaimana? Kalau rata-rata itu begini, kalau di judul rata-rata itu kan dibuat sama itu. Memang mereka itu partner saya yang urus YouTube saya yang PST Loading TV itu kan. Begitu. Bahkan Pak Ulis pun tidak tulis pendeta pendoti di situ. Iya, Bu Santi. Jadi, kalau Bu Santi misalnya kalau Bu Santi tidak apa bisa diklarifikasi. Iya, sabar, sabar Pak Ulis, sabar. Jadi kalau Bu Santi mau ganti apa begitu. Itu sudah biasa Bu Santi kalau judul. Itu kan masalah judul kan, Bukan. begitu. Kalau Itu pun, nama ya, saya itu pun sabar. buat seperti Hmm, kalau nama saya mau Gimana? dibuat misalnya lagi bingung sama apa, itu kan saya bilang tadi wajar kan, seperti yang di di akunnya Bang Loding. Tapi yang ini kan pendeta, ini kan bagi saya ini bahaya sama saya karena saya nanti dianggap mengaku pendeta. Nah, jadi nggak boleh Bang Loding kalau dibilang ini hal biasa gitu loh. Bisa aja tinggal buat Santi Sihombing Oh, melongo tidak. kebingungan. Iya, jadi mohon kita Oke, juga oke, harus oke. berbesar hati ya. Kita berbesar hati untuk merubah ini karena saya masih menghargai pendeta-pendeta yang benar gitu ya. Itu saja mungkin yang dari saya. Narasi saya rasa saya sudah cukup. Ya, saya minta tolong jangan turun dulu sebentar. Minta tolong untuk saya jangan turun Oh, dulu ya. baik buat Please. kamu. Silahkan. Ya, saya minta tolong ya. Dan tolong juga saya minta waktu dan kesempatan untuk kali ini. Saya minta maaf secara pribadi kepada Kak Santi. Kak Santi, percayalah yang namanya perbedaan itu memang sulit untuk disatukan. Makanya Bang Loding bilang kita sepakat untuk berbeda. Tetapi kita harus ingat dunia sosial media itu miliknya mereka. Karena ketika kita sudah tampil di ruang publik, maka mereka akan menilai dan memberikan argumen terhadap kita. Saya pikir semoga Kak Santi dikuatkan mentalnya dan imannya dan tetap menjadi saudari kami Kristen walaupun berbeda, walaupun narasi kami mungkin terdengar pedas dan tidak mengenakan. Saya tetap menghormati Kak Santi sebagai orang Kristen yang terbaik yang pernah saya ketemu. Dan untuk teman-teman muslim di bawah, saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-75 khusus untuk Anda semua ya. Mungkin teman-teman juga akan tidak suka kepada saya, tapi ini wajib saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Rasulullah pernah diberikan oleh Allah ayat ini kepada Rasulullah ketika para sahabat menghendaki keislaman terhadap diri orang Yahudi. Ini ada yang double, mungkin Pak Ulis di-mute dulu, Pak Ulis, mohon maaf. Nah, kemudian Allah memfirmankan ayat ini untuk menyampaikan kepada Rasulullah, apakah kamu akan berharap kepada mereka beriman sementara mereka ketika mendengarkan firman Tuhan maka mereka merubah dengan akalnya. Maka kalau teman-teman Islam di bawah, ini ada yang double. Oh, Bang Loding izin Bang Loding. Kalau teman-teman ada yang di bawah ternyata kemudian membenci Kak Santi karena beliau kemudian mengatakan saya tetap Kristen, maka teman-teman sudah menyalahi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Teman-teman percayalah, yang mampu mengislamkan itu hanya Allah. Bang Loding dan saya itu hanya menyampaikan. Kak Santi punya hak prerogatif. Beliau adalah salah satu orang Kristen yang bisa menunjukkan attitude yang baik di depan kita. Bayangkan, bahkan Kak Santi tidak pernah menghujat Islam, bahkan memaparkan apa yang beliau yakini. Kalau tahu dia bilang tahu, tidak tahu dia bilang tidak tahu, bahkan dia berupaya untuk menjawab dengan kesederhanaan beliau. Jadi kalau teman-teman di bawah misalkannya mengatakan beliau ular buludak ini segala macam, justru teman-teman sedang menunjukkan bahwa Islam bukan rahmatan lil alamin dong. Justru kalau kita dikatakan rahmatan lil alamin itu adalah ketika kita mencintai beliau walaupun beliau bukan Islam. Kalau hanya mencintai sesama Islam, ya semua orang juga akan mencintai seagamanya kan. Tapi Rasulullah SAW itu bahkan memberikan surat perlindungan ke gereja Santa Katrina. Beliau menjamin keselamatan orang di gereja Santa Katrina. Apakah itu tidak cukup menjadi suri tauladan bagi kita? Bukankah Rasulullah sendiri adalah orang yang tidak mampu mengislamkan pamannya? Lalu apa mungkin saya dan Bang Loding mampu mengislamkan orang yang telah menolak Allah dan Rasulnya? Jadi teman-teman, saya memohon dengan sangat dari hati yang terdalam,
Mari tunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan dengan ilmu saja, tapi dengan akhlak kita. Kalau kita membenci Kak Santi karena beliau tidak mau jadi Islam, justru disitulah kita menunjukkan bahwa kita tidak ada bedanya dengan orang yang menghujat Kak Santi ketika beliau menyatakan kegundahannya terkait tentang perbedaan di Kristen. Apa bedanya kita dengan teman-teman Kristen yang menghujat Jasmine dan menghujat Kak Santi? Sewaktu Kak Santi menunjukkan kebaikannya kepada Islam, kita puji beliau. Saya mencintai Santi, love Santi, sayang Santi. Tiba-tiba ketika beliau mendeklarasikan bahwa tidak akan menjadi Islam dan tetap Kristen, tiba-tiba kita tidak boleh membolak-balik. Saya tahu teman-teman tidak begitu. Ya, memang ada seperti Kak Santi bilang, memang fakta. Saya pun membaca tadi di Komal. Ada yang mengatakan Kak Santi ular beludak, mengatakan Kak Santi begini begitu. Lillahi ta'ala teman-teman. Lillahi ta'ala. Saya sendiri, narasi saya yang memang wajib karena saya seorang Islam, wala talbisul haqqo bil batil, jangan campurkan hak dengan yang batil, benar katakan benar, salah katakan salah. Walaupun saya merasa akan tahu bahwa Kak Santi akan tersakiti oleh narasi dan diksi saya dan Bang Loding, tapi tanggung jawab kami kepada Allah. Kak Santi tetap harus mengetahui, justru kalau Kak Santi tidak senang dengan Unirifa dan Bang Loding, itu adalah Kak Santi sendiri nanti yang akan dia sendiri akan tahu, oh ternyata saya tidak cukup mampu ya. Berarti Kak Santi berusaha selama ini, saya tidak perlu disenangi. Sama Kak Santi, kita tidak perlu disenangi publik Kak Santi. Cukuplah menurut kita Tuhan kita yang sayang kepada kita. Jadi Kak Santi tetap semangat, tetap Kak Santi mohon dengan sangat kita jangan putus silaturahim. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi Kak Santi dengan saya tetap satu NKRI, satu negara, kita satu hak dalam undang-undang. Begitu ya. Jadi Kak Santi juga harus kuat mentalnya dan semoga tetap bersemangat, tetaplah menjadi Kristen yang santun seperti ini biar menjadi contoh untuk Kristen yang lainnya. Gitu ya, buat teman-teman yang Islam di bawah. Kau nih Semangat terus kita semua. Terima kasih banyak. Uni tetap kakak saya, ya. Uni tetap kakak saya. Saya bangga sama Uni karena kita perempuan. Jadi saya orangnya sangat lemah. Jadi saya butuh teman-teman yang memang gitu ya. Jadi Uni tuh saya masih ada janji. Saya tunggu Uni di Batam. Siap Bu Santi. Untuk kita makan siang. Jadi makasih sudah ini. Ya saya bukan orang yang kuat. Saya bukan orang yang Saya kuat. kasih pesan dulu. Sudah. Anak Santi Ya izin Bapak kasih pesan Pak dulu Uli, baru turun. saya ngomong sama Bu Santi sedikit dulu. Bu Santi, sabar. Bu Santi, saya pribadi mewakili netizen saya yang baik dan tidak sombong meminta maaf sama Bu Santi ya. Masalah judul-judul yang ada di YouTube, Bu Santi nanti sisa japri saja. Ya, insya Allah kita kasih yang terbaik kok ya Bu Santi ya. Begitu. Kan jadi iya, karena juga saya dulu pernah dibuat begitu. Katanya YouTube mereka itu loading mau murtad. Saya senang. Saya senang. Karena ketika mereka tulis, saya senang karena ketika mereka tulis loading mau murtad, itu saya lebih suka biar banyak pendeta-pendeta yang datang ke saya kan. Biar saya injili satu persatu. Ya, Bu Santi, saya minta maaf ya Bu Santi ya. Minta maaf secara pribadi. Bang Loding. Mewakili netizen saya ya Bu Santi ya. Terima kasih banyak. Untuk video tidak masalah banyak juga kok yang menyebutkan di situ saya sudah mualaf. Kalau ke pribadi saya tidak protes. Maksudnya yang ada kata pendetanya saja tolong ditarik. Jadi biar sederhana. Karena saya masih menghormati gelar pendeta itu ya. Pendeta itu adalah gelar yang sangat dihormati dan saya tidak pantas menyandang itu. Itu saja yang ditarik, sisanya tidak masalah. Gitu. Jadi ya saya rasanya mau nangis saya malam. mau ganti 02 kan nanti repot lagi kan. Tapi Bang Loding sama Nurifat, kalau bisa saya tetap mau keep in touch sama kalian, tetap mau silaturahmi secara japri atau offline, ya kan? Kalau bisa, karena saya sayang sama kalian. Bisa. Tentukan waktu. Kak Santi, Pokoknya saya dari ufuk timur sampai ufuk barat, Bu. Tentukan waktu saja semangat kapan. Kak Santi ya. I love you Kak Santi. I love you semuanya kalian. Maaf saya tidak bisa melayani satu-satu dan minta maaf sekali lagi kalau ada yang menyakiti hati kalian ya. Semua teman-teman di bawah.
karena saya lagi dapat ini nih, apa kayak emosionalnya lagi ada, saya malu melihat di depan semua orang. Mungkin saya harus pamit undur. Sudah bolehkah? Karena nanti saya nangis loh, saya nangis benar. Saya mau nangis soalnya nanti jelek gitu. Ya, buat Uni kakak saya tunggu di Bang. Bang Loding, kamu di hati saya. Terima kasih buat kamu. Bye-bye semuanya. Kenapa Bapak sama Pak Ferry punya muka sudah berubah? Bu Santi bilang begitu. Insya Allah ya. Apa jadi punya wajah? Waktu, Bapak kasih waktu. Bapak kasih waktu. Assalamualaikum Bu Bapak Jamila. kasih waktu. Seru bener nih. Uni apa kabar? Lama tak besuo. Masya Allah sehat selalu. Masya Allah Iya. sehat-sehat. Waduh, rame banget nih, saya harus naik nih, saya bilang itu. Ikut berbagi, ikut ini. Tapi seru juga ya itu. Itu semacam apa sih? Keluhan atau curhat tuh Uni tadi? Saya nyimaknya cuma separuh. Gini, kalau kita bahas dari sisi psikologi, kita memaklumi Kak Santi karena tidak gampang untuk menghadapi komentar-komentar netizen di ruang publik, itu bukan hal yang mudah. Dihujat atau dipuji itu adalah bagian dari dilema di dunia sosial media. Jangankan Kak Santi, orang Iya. kemarin aja saya disuruh turun dari sini kok. Saya kalau seandainya mengikuti hati besar saya sebagai seorang wanita, cuma 5 orang Islam yang mengatakan saya suruh diam, suruh turun aja, sebenarnya saya sudah baper. Tapi saya kembali kepada hakikat kita bahwa kita tidak pentingkan pandangan manusia karena manusia hanya memandang dari secara lahiriah. Tugas pokok saya hadir ke ruang publik adalah mengajak saudara-saudara saya berpikir merenung dan jujur. Jadi artinya ini adalah bagian dari human being Kak Santi saja yang harus kita maklumi gitu. Jadi tidak gampang untuk menerima reaksi hujatan atau pujian, itu tidak gampang. Jasmine pun mengalami hal itu. Semua mengalami hal itu kok. Hanya orang yang betul-betul mentalnya sudah setangguh baja lah yang tetap berdiri kokoh ketika mereka tuh sudah menghadapi di ruang publik ini hujatan ataupun pujian. Itu biasa hal seperti itu. Mudah-mudahan Kak Santi tetap semangat dan tetap masuk di Komal Bang Loding untuk ngobrol-ngobrol tentang keimanan. Semoga Kak Santi tetap kita doakan Allah berikan hidayah, karena dulu Umar Ibn Khattab juga sangat keras terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Justru ketika beliau hendak membunuh Rasulullah dan kemudian memarahi adiknya Fatimah, justru beliau membaca Quran surat Toha. Akhirnya beliau malah beriman dengan sebaik-baiknya iman dan menjadi benteng bagi iman dan bahkan menjadi orang yang mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa. Ini juga pembelajaran buat netizen. Jangan memiliki ekspektasi tinggi. Jangan terlalu membenci, jangan mencintai terlalu berlebihan, karena manusia tempat kecewa, hanya Allah tempat kita tidak kecewa. Itu aja buat teman-teman yang di bawah. Iya, bagus sih. Ya maksudnya nggak semua orang beda agama itu kita musuhi kan, kecuali kalau dia memang menghujat. Nah itu saya juga prinsip begitu saya lakukan di sini Uni, karena biar gimana kita harus respect to each other kan, itu kan yang diajarkan Rasulullah. Mutual Jadi respect ya Bunda ya. ya harus respect memang, cuma bukan berarti kita melampaui garis batas. Kita tetap ada dinding, tapi dinding ini yang memisahkan, itulah yang kita hargai gitu loh. Jangan sampai terlalu jauh. Jangan sampai kita masuk ke Kristen terlalu jauh. Kalian nggak mau Islam, tapi Islam dihina dan atau apa. Pokoknya kita harus saling menghargai lah. Nah masalah kalau lagi soal berdebat, Uni mengemukakan apa Islam itu dan lain-lain, itu kan tidak istilahnya itu tidak mempengaruhi sebagai manusia. Itu kan pendapat kita, hak kita, iman kita menyebarkan itu kan nggak ada, kita tidak menghina atau menghujat, melecehkan agama Kristen, tapi memberi penjelasan, memberi penerangan buat orang-orang awam yang belum tahu gitu ya kali ini ya.
Itu yang kita lakukan Bunda. Kalau saya sih tupoksinya 3, mengajak berpikir, kemudian mengajak merenung, dan kemudian mengajak semuanya pada jujur gitu. Iya. Ini ada Ferry dari tadi Ferry belum dapat kesempatan bicara nih ya, karena netizen juga sudah banyak dari tadi typing nih. Ferry gimana nih Bang Loading? Bang Loading ini ada Ferry mau dikasih kesempatan bicara dulu. Ya Ferry silakan mungkin. Uni, Ya Bunda. izin apa? Izin Bang Loding, izin promosi dulu Bang Loding, tolong. Uni nih yang biasa yang jago nih. Oh iya. Iya, teman-teman silakan. Ya. Ya. Teman-teman jangan lupa di follow Bunda Mila. Bunda Mila adalah salah satu saudari kita. Beliau seorang syarifah yang juga mencoba memberitakan kebenaran di Amerika sana dan juga memberikan informasi-informasi terbaru terkait perkembangan Islam di Amerika. Jikalau teman-teman ingin tahu bagaimana perkembangan Islam yang disampaikan sama Bunda Mila, teman-teman follow akunnya Bunda Mila. Buat teman-teman di bawah, aku nggak bisa naikin siapa-siapa karena dari tadi tuh akun aku tuh muter-muter sebenarnya. Aku cuma bisa nonton kita sambil ini. Jadi aku nggak tahu ada yang siapa-siapa yang di bawah aku nggak tahu. Nah buat buat teman-teman netizen silakan di follow Bunda Mila ya, beliau salah satu saudari kita yang juga mensupport para apologet tentunya. Jadi nih Itu saya dengar kalau akun kita itu algoritmanya kayak loading tuh berkembang karena konsisten live dan lain-lain. Itu algoritmanya tuh sampai keluar tuh bisa kedengeran. Itu yang juga saya mau. Mungkin saya expect-nya itu keluar karena banyak juga di sini debat-debat online offline tuh di Amerika ini. Alangkah baiknya kalau kita bisa memasukin istilahnya ikutan live-nya mereka, jadi bukan di Indonesia aja tapi di luar negeri. Cuma algoritma ini tidak akan meluas internasional kalau akun kita kecil. Setuju kan nih ya? Jadi iya. saya terima kasih Tapi banget. gini juga Bunda, kalaupun akun besar juga kalau nggak bisa bahasa Inggris repot juga Bunda. Iya. Makanya Iya yang saya Mesia lagi itu punya usahakan. program pembelajaran bahasa Inggris buat Harusnya para Uni apologet ngajarin termasuk Bang saya Loading. nih ininya kristologinya. Uni yang ngajarin Insya saya Allah, insya Allah. di sini. Ya. Kita Ya, berbagi di insya Allah, belakang. mudah-mudahan. Saya Doakan kami lancar bahasa Inggrisnya dalam waktu dekat ya teman-teman. Bang Loading dan saya juga dalam proses belajar bahasa Inggris ya. Dan ini juga program kita bersama. Nah, kembali lagi nih kita ke Ferry nih. tunggu dulu Ferry, nih, saya mau ya, nanya Iwan ya, Villa Bu. dulu Ya, yang Bu. di bawah. Ini kira-kira Uni Rifa sama Bang Loding ini kita kasih apa ya enaknya ya? Coba saya pengen tahu, udah bantu promosi saya. Dikasih hati minta jantung lagi nanti ya Bun ya kami ya. Buat semangat ini. Kan di sini banyak juga saudara-saudara. Jangan lupa di subrek ya teman-teman. Subrek katanya di bawah. 10.000. Ya, di follow teman-teman ya. Nah gitu. Jadi teman-teman ya, itu dia intermezzo kita. Dan kita kan masih ada teman kita di sini, masih ada Pak Ulis, masih ada Jack, masih ada Ius, masih ada Jasmine. Kita akan masih melanjutkan Bu Santi walaupun masih mendengar di bawah, mudah-mudahan dapat manfaat dari diskusi kita. Nih ada Ferry nih. Ferry silakan Ferry, ada yang mau disampaikan. Nanti kalau Ferry mungkin mau membantah argumen saya dan Bang Loding, nanti kita akan kasih kesempatan buat Ferry untuk diskusi. Silakan Ferry. Semoga berkah harta Bunda Mila bisa mensupport para apologet, Masya Allah. Lanjut Ferry, sorry Ferry saya ganggu. Ya. Ada suara saya kan Uni? Ada ya? Biar saya dan Bang Loding fokus untuk menanggapi Ferry dulu, silakan. Iya. Jadi saya sih nggak bantah apa yang Uni utarakan tadi ya, apa yang dinarasikan oleh Uni berdasarkan data. Saya nggak bantah itu sebenarnya. Baik itu gejolak-gejolak polemik-polemik di dalam internal Kristen itu sendiri. Tetapi ya, ini buat saudara saya yang Kristen ya, yang Kristen yang masih menganut paham denom ya.
Sebenarnya menuhankan Tuhan yang satu itu bukan hal yang baru sebenarnya. Dan ini sudah diajarkan sejak manusia pertama ketika Adam diciptakan. Ya. Lalu dilanjutkan oleh Musa, ya, ketika dalam perkataannya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ya, ketika Musa berkata, Shema Israel, Hashem Eloheinu Hashem Echad, ya, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dan kata-kata ini pernah diteruskan oleh Yesus, ya, di mana ia pernah berkata dalam Markus, ya, pasal 12 ayat 9, ketika Yesus sendiri bersabda, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi sebenarnya enggak sulit sebenarnya mengingat hal ini ketika satu bahasa yang sama dikumandangkan oleh dua nabi. Ya. Nah ini ketika saya berbicara Yesus itu adalah nabi, nanti banyak yang salah paham terhadap saya. Ya. Kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 11, itu Matius itu menyatakan bahwa inilah Yesus Nabi dari Nazaret. Nah, kata-kata ini pernah dikumandangkan oleh Nabi. Minta maaf, interupsi Ferry, karena kan hari sudah larut malam. Boleh nggak saya dapat poinnya? Ferry ini termasuk menuhankan Yesus atau tidak? Karena yang menjadi polemik ini adalah tentang ketuhanan Yesus, bukan ketuhanan Allah Bapa ya. Yang menjadi polemik adalah, oke, apakah tidak menuhankan Yesus? Tidak udah. Kan dari awal Berarti, sudah oke, berarti bagi Ferry Yesus sebagai apa? utusan. Oke, sebagai utusan. Ya. Nah, kita tidak perlu berdebat berarti ya tentang esensi ketuhanan lagi ya. Sudah clear ya. Kita Jelas, lanjut sekarang. Bagaimana kalau kita lanjut ke ininya aja, poin polemik selanjutnya. Menurut Ferry, Bible layak nggak bisa dijadikan sebagai kitab suci? Untuk ini saya nggak bisa, karena kenapa? Nanti kesannya kurang enak nih. Karena kenapa? Artinya mungkin nggak bisa saya utarakan untuk mengkaji hal Itu hak prerogatif. Tapi kita diskusi itu berusaha untuk jujur. Karena gini Ferry, buat apa? Bagaimana kita mau mengajak orang lain jujur sementara kita nggak jujur terhadap diri sendiri? Kalau Ferry mengatakan karena saya tidak tahu, maka saya memaklumi. Tapi kalau Ferry sudah tahu sebenarnya Bible itu terdistorsi tapi tidak mau mengakuinya, itu haknya Ferry. Hanya saja Uni tidak mau bertele-tele ya. Kenapa? Karena Uni berusaha seakademis mungkin diskusi. Nah, pertanyaan itu kenapa Uni ajukan? Karena yang menjadi problem di antara umat Kristen sebenarnya adalah Bible. Maka kalau menurut Ferry, bisakah Ferry sebagai orang Kristen mengambil sumber untuk menjadikan Bible sebagai dalil berkeimanan terhadap Yesus? Menurut Ferry, bisa nggak Bible memberi petunjuk tentang hidup bersosial kepada Tuhan dan kepada sesama manusia? Silakan. saya nggak bisa menunjukkan hal itu dalam keadaan terburu-buru. Tapi ini akan saya tanggapi tentang perkataan Uni. Boleh. Karena begini, Alkitab itu sebenarnya bukan dikaji oleh saya sendiri atau kalangan Kristen. Karena kenapa? Perjanjian lama ini kan berdasarkan dari catatan-catatan saudara kita tertua, yaitu umat Israel. Ya. Betul. Sehingga kalau kita bicara hal itu, kita harus hadirkan narasumbernya, kan begitu. Dari saudara tertua kita Oke, itu orang. sebentar. Itu dia. Ferry begini Ferry. Kita itu punya kognitif, kita punya pengetahuan, dan kita punya sumber yang sangat mudah untuk diakses sekarang ini. Tanpa menghadirkan orang Israel sekalipun di sini, kita sebenarnya mudah mengetahui apakah Bible itu masih bisa dikatakan suci atau tidak. Tapi yang kita butuhkan hanya kejujuran saja dan keberanian. Saya tidak mau memaksa Ferry untuk menjawab itu. Tapi kita tidak akan punya perdebatan kalau kita nggak bahas itu. Saya dan Ferry tidak akan punya bahan untuk perdebatan sebelum hal yang fundamental selesai dulu. Kalau saya ditanya, apakah Uni bisa menunjukkan Quran itu layak sebagai petunjuk? Saya punya 100 jawaban yang tidak akan bertentangan dengan rasional manusia dan hati manusia. Bahkan Ya, itu tapi secara saya- esensi akan terbukti. Saya tidak memaksa, ya. Saya paham. Nah, karena Ferry tidak mengaku berdenom, karena Ferry fokus kepada Bible, makanya saya tanya, layak nggak Bible dikatakan sebagai kitab suci dan bisa nggak masih dijadikan sebagai sumber keyakinan? Bisa nggak mengambil informasi tentang bagaimana Yesus? Karena Ferry mengimani Yesus sebagai utusan dan suri tauladan, kira-kira bisa nggak Bible dijadikan suri tauladan untuk Yesus? Begitu sebetulnya. Iya, jadi begini, Ya. kalau Uni katakan apakah bisa dijadikan sumber atau masih orikah dia, masih dianggap firman Tuhan, kan begitu.
Justru kalau Uni berkata apakah itu sumber? Iya. Karena kenapa? Catatan-catatan sumbernya kan ada, baik itu dari saudara kita orang Israel itu sendiri, itu adalah sumber dari sana. Bahkan ya, perjanjian lama ini bisa menjadi acuan untuk dievaluasi kan begitu. Oke, ketika Oke. bentar. Terakhir. Oke, Oke. lanjut. Jadi begini nih. Jadi ketika berbicara konteks mengenai firman Tuhan, apakah ini original kah atau udah menye-menye kah? Saya nggak menyalahkan saudara saya Muslim dalam hal ini mengkaji dari segi konteks kacamata mereka mengimani. Ya, karena kenapa? Kita punya sudut kacamata untuk mengkaji hal ini dalam internal kita kan begitu. Nah, kalau Uni ingin mendapatkan jawaban dari saya berupa apakah itu masih ori kah dia firman Tuhan, ini begini Uni, karena ini sumbernya dari perjanjian lama itu kan bersumber dari kalangan saudara kita Yahudi sendiri. Dan saya tidak berani melanggar hal ini ya, ingin berpendapat dari saya sendiri. Karena kenapa? Ketika kita berkata kurang sesuai dengan apa yang mereka pahami di dalamnya, mungkin sedikit kontradiksi, tetapi saya bisa mengambil acuannya bahwa itu adalah bersumber dari firman Tuhan. Karena kenapa? Alam semesta diciptakan bersumber dari situ catatannya. Tidak masalah, Sorry, itu klaim etiologis. Bila Jasmine interupsi sedikit. Boleh. Bertanya Silakan ke Pak Jasmine. Ferry. Pak Ferry, Jasmine sudah menangkap ya sepintas penjelasan Pak Ferry. Kalau Pak Ferry mengatakan atau mengklaim benar ini perjanjian lama dari Yahudi, kenapa agama Pak Ferry ini bukannya Jewish gitu loh? Kenapa Kristen? Itu kitab mereka. Kalau memang percaya harus sih gabung dengan mereka dong Jewish. Kita konsekuen. Oh tidak, artinya ini. Tidak bisa kita mengambil kitab orang lain, lalu kita pakai untuk kita sendiri, lalu mengatakan kita percaya, tapi kita tidak mau ikut si pemilik kitab itu sebenarnya gitu loh, yang memilikinya gitu. Dan agama mereka Jewish ya, saya garis bawahi Pak Ferry, saya punya teman Jewish banyak di Jerman. Jadi bukannya Kristen ya, kalau Pak Ferry bilang oke, percaya perjanjian lama itu seharusnya Jewish, bukannya Kristen. Betul, iya. Kalau kita mau kaji ke situ, udah selesai Kak Jasmine. Ya. Jadi tangkap ya. Ya, kalau kita mau mengkaji ke situ, justru catatan-catatan Jewish ini ya untuk mempersiapkan kedatangan Mesias itu sendiri Kak. Jadi Mesias ini artinya dalam catatan Yohanes kan kita sudah tahu ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini di Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini bahasanya universal sebenarnya. Yesus adalah orang Yahudi tetapi bahasanya universal. Ketika Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Nah, dalam hal ini kan ada bahasa universal. Kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Elohim kalau tidak melalui aku. Ini bahasanya universal sebenarnya. Walaupun Yesus diutus dalam kalangan Israel, artinya para pendengarnya pada saat itu ya, dan terutama memang hal kerajaan sorga itu diberitakan kepada mereka terlebih dahulu. Nah, itu ada di pernyataan Uni tadi, di mana seorang perempuan Sirofenisia berkebangsaan Yunani ya, artinya perempuan ini dulunya orang Kanaan yang berasal dari Yunani, ketika ia ingin agar anaknya disembuhkan ketika kerasukan setan. Nah, biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu, kata Yesus ya. Biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu, barulah disampaikan kepada orang di luar Israel. Jadi saya nggak mau menyampaikan panjang-panjang, artinya poin-poin pokoknya saja itu yang bisa saya utarakan ini. Bisa saya tanggapi lagi, Pak Ferry? Ini kita bisa bicara data ya, logis, data, proof, harus semuanya itu terkait ya, harus paralel. Kalau Pak Ferry sampaikan demikian, menggenapi, lalu kenapa pertanyaan selanjutnya yang muncul, kenapa bangsa Yahudi ini atau Jewish tidak menjadi Kristen begitu? Kenapa mereka tidak mengakui Kristen? Dan saya juga kalau saya punya teman, rekan, kolega itu Jewish, apakah Pak Ferry punya, sehingga bisa menjadi referensi atau
narasumber yang terpercaya begitu. Apa sih perspektif mereka begitu? Sementara mereka juga beribadah ke sinagog begitu loh Pak Ferry. Jadi kalau Iya. kalau Pak Ferry katakan menggenapi, kenapa bangsa yang diturunkan kitab suci itu saja itu tidak merasa digenapi gitu. Kalau merasa digenapi pasti dia akan ikut menjadi Kristen gitu karena sudah tahu oh ini untuk kami digenapi berarti muncul Kristen ya kita secara otomatis pindah ke Kristenan. Tapi kenapa mereka sampai sekarang tetap menjadi Jewish gitu loh Pak Ferry? Oke, thank you. Iya, jangankan untuk menerima pengajaran Kristus ya. Artinya mereka sudah terlebih dahulu menolak anak ini sejak dalam kandungan. Ketika mereka menuduhkan sesuatu hal yang kurang baik terhadap Bunda Maria, itu sudah tampak. Kenapa mereka tidak percaya? Apalagi dengan ajarannya kan begitu. Maka saya tidak bisa mengkaji dari segi iman mereka. Begitu loh Kak Jasmine. Tetapi justru ya, kenapa bisa saya bisa memahami Alkitab dari segi pandang saya berpikir, justru kita di luar bangsa Israel itu diberkati loh. Kalau mau bukti, ya kita baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, ketika Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan, bahwa melalui keturunanmu semua kaum akan kuberkati. Nah itu dia konteksnya Kak Jasmine. Jadi ketika kita tidak ingin mengambil berkat itu, ya nggak apa-apa. Artinya saya ambil bagian dalam hal ini. Gitu loh. Saya bisa tanggapi lagi Pak Ferry. Iya. Oh, jika Pak Ferry menyampaikan hal tersebut, kita mendapatkan berkat atau mungkin disertai Roh Kudus, pertanyaan selanjutnya yang muncul dengan kitab bangsa lain atau orang lain, bagaimana Pak Ferry ini bisa menginterpretasikan mana bagian ayat yang memang bisa dipercaya, mana bagian ayat yang tidak bisa dipercaya, mana bagian ayat memang yang reliable lalu atau bisa relate dengan keadaan sekarang, mana yang tidak, karena ini bukan kitab suci dari umat Kristen begitu. Kalau ini memang kitab umat Kristen pasti kita punya pemahaman berbeda. Itu ada kalau dalam apa ya bahasa akademik ada sense of belongingnya Pak Ferry. Tapi Iya. sedangkan kalau yang Jasmine lihat ya, ini tidak ada. Bagaimana analoginya? Ada orang lain mengambil rumah kita lalu mengklaim ini rumah saya, bukan rumah tetangga saya. Bagaimana mungkin bisa mengetahui semua detail isi rumah sampai desain interior, sampai di corner, sampai di sudut-sudut? Itu kan hal yang nonsens ya. Hampir dibilang tidak mungkin gitu logika kita begitu. Oh nggak bisa Kak, kalau itu Kak kaji secara segi logika Kakak secara manusia. Artinya begini, ketika Tuhan memberkati semua kaum di muka bumi ini, itu nggak bisa Anda tolak. Gitu loh Kak. Dan jelas ayatnya dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 itu sudah jelas bahwa melalui keturunan Abraham semua kaum di muka bumi ini akan diberkati Kak. Ya. Nah, bukan hanya itu, dalam catatan Yunus juga ada, dalam catatan Mazmur juga ada. Sedikit sebelum ke Jasmine, tapi faktanya nggak gitu Ferry, suku Amalek itu bukan keturunan Abraham ya? Ya nggak apa-apa, artinya ya it's fair, nggak apa-apa. Jadi artinya Gini. Jasmine tadi bilang gini, statement, claim itu harus relate, harus relevan itu. Kalau cuman omongan bahwa dari keturunan Abraham diberkati, tapi ternyata ada yang nggak diberkati tapi keturunan Abraham, itu omdo, itu kontradiktif, itu bukan klaim yang benar. Lalu itu kan- saya tambahkan, Jasmine tambahkan Pak Ferry, kalau manusia itu disebutkan tadi Pak Ferry menyampaikan kita dalam pengertian tidak bisa mengerti semua, lalu sesungguhnya ini agama ini memang kalau bukan untuk manusia itu untuk siapa begitu loh. Kalau kita tidak atau Tuhan atau pengajaran ini atau kitab ini tidak membuat kita mudah untuk mengerti, lalu hakikinya ini untuk apa gitu loh. Kalau memang dipersulit, lalu sepertinya apa ya complicated, lalu untuk apa begitu? Kan tidak semua orang mempunyai level intelijensi yang sama Pak Ferry. Kalau Pak Ferry bicara mungkin dengan akademisi, oke, let's say titelnya ya yang proper ya, itu mungkin bisa langsung mengerti bagaimana tatkala yang dihadapi yang memegang ini orang-orang yang tingkat intelijensinya rendah, apakah bisa mendapatkan Roh Kudus, apakah bisa
mencapai pengertian yang sama, itu jadi pertanyaan lagi gitu loh Pak Ferry. Jadi sepertinya kok seperti hanya pick side ya, seperti pilihan aja begitu loh. Dan yang seharusnya kalau bicara Pak Ferry bilang universal, semua orang bisa mengerti. Kita tidak perlu memiliki suatu ability ya, kemampuan khusus untuk mengerti suatu hal yang simple begitu loh. Iya kan, agama itu kan tuntunan kita untuk hidup ya Pak Ferry ya. Itu yang Jasmine mengerti ya. Jadi kemana kita melangkah, kita selalu ada track kita. Oh, kita lurus, bengkok ke kanan sedikit, kita kembali ke tengah. Bengkok ke kiri, kita kembali ke tengah. Kalau untuk mengerti jalan yang lurus ini saja begitu membingungkan, bagaimana kita bisa kembali ke tengah tatkala kita ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah, seperti itu. Tidak semua orang kan bisa mengklaim saya punya Roh Kudus. Bagaimana untuk orang yang memang tingkat intelijensinya, pengertiannya itu benar-benar, ya bukan Jasmine merendahkan, maksudnya amat sangat rendah ya, di bawah standar. Itu bagaimana menurut Pak Ferry? Ya itu individu. Itu individu, Kak. Berarti Imani saja Jasmine. Yang pengetahuannya nggak cerdas, imani aja, ikut aja gitu. FOMO. Ya, permisi, minta maaf izin ya. Mulai pendengaran saya, minta maaf ya, ini bukan saya potong, bukan saya menghalangi pembicaraan kita bersama. Tapi ini sudah sedikit meleset dari diskusi. Cobalah rubah kata-kata sehingga jernih. Kita menjelaskan diskusi berbeda dengan perdebatan. Ini sudah lewat, ini sudah meleset. Oke, silakan. Nggak apa-apa Jack. Ini haknya Jasmine mendapatkan jawaban yang menyenangkan akalnya, dan haknya Ferry juga menjawab. Jack coba dengarkan dan coba disimak dan coba ditanggapi kalaupun Jack mau berkontribusi dalam percakapan Jasmine dan Ferry. Iya. Lanjut Ya, Jasmine bagus. dan Ferry ya, kita kawal ya. Sangat bagus. Cuma sudah agak kasar ya. Minta maaf, sudah agak kasar. Tapi coba kasarnya di halus. bagian yang mana, Soe Jack? Siap, Tidak sabar. maksudnya gitu. Pelan-pelan dulu, sama-sama dari timur pelan-pelan. Buat teman-teman 14.000 dibantu follow-follow Bunda Mila ya. Ini Bunda Mila ini selalu support saya dan Unirifa untuk berdakwah teman-temannya. Dibantu follow-follow beliau ya, biar dakwah kita ini bisa sampai ke luar negeri teman-teman. Dibantu follow-follow ya. Nah silakan, Boko habis sudah. Kakak Sibu. Jadi kita juga di sini diskusi. Kalau yang Jasmine harapkan ya, kita harus ada data, lalu ada bukti, lalu jangan hanya memakai narasi. Jadi untuk orang-orang tertentu tuh bisa dimengerti begitu. Dan tetap penyampaiannya kalau menurut Jasmine proper kok, Bang Jack. Tidak ada kata hujatan, tidak ada kata hinaan. Kalau kita berdiskusi, tanya jawab, itu wajar seperti itu. Tidak ada meninggikan suara, tidak ada berteriak. Itu diskusi akademisi kita biasa. Kalau di kampus juga seperti itu gitu. Jadi makanya agar tidak bias, bagian yang kasarnya itu yang di mana, seperti itu. Jadi jangan kita ini sorry ya, Jasmine dididik, akal pikiran kita bekerja harus lebih cepat dibandingkan ucapan kita, dibandingkan verbal kita. Sebelum kita bicara, dipikirkan 2-3 langkah ke depan. Pertama, apakah ini benar, relevan, logis, dan yang kedua, efeknya itu seperti apa. Karena ucapan kita, jika itu benar, akan efeknya itu masif ya, baik. Tetapi kalau tidak benar itu destruktif. Banyak hati, banyak perasaan yang harus dijaga di sini. Dan Jasmine di sini berdiri juga tidak sebagai diri sendiri ya, terus terangnya Bang Jack ya. Pertama, Jasmine punya pribadi, ya. Kedua, ada Jasmine punya keluarga, ada punya lingkungan, jadi semua tetap harus dijaga. Begitu juga di sini ada tamu-tamu atau yang punya room, juga saudara-saudara yang menonton seperti itu. Jadi kalau dari Jasmine tidak ada kasar, itu harus dihilangkan, tidak boleh. Tapi memang kalau mempertanyakan
Itulah fungsi kita diskusi, bertanya, dijawab, bertanya, direspon. Kalaupun memang tidak bisa, tidak masalah. Itu hak ya pribadi masing-masing, prerogatif. Kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa. Seperti itu. Kira-kira demikian. Thank you. Oke, silakan lanjut Jasmine. Mungkin ada yang mau dilanjutkan lagi dengan Ferry mungkin. Masih belum, masih sudah clear pertanyaannya ke Ferry. Nah, kalau saya gimana? Lanjut, silakan. Kita kasih kesempatan deh. Tadi responnya Pak Ferry ya saya sudah bisa tangkap sih ya. Jadi memang intinya kan memang agak-agak sulit ya, soalnya kalau kita terbiasa, ini kan lingkungan juga mempengaruhi ya Uni ya, kita tidak bisa kesampingkan. Lingkungan itu juga mempengaruhi. Jika kita dikelilingi memang intellectual people, kita bicara tidak bisa hanya narasi Uni. Yes, Tidak bisa agree. hanya one side opinion, itu juga tidak bisa. Semua kita Tapi coba bicara kita tanya deh. berdasarkan Coba kita data, tanya sama Ferry. Tapi kita tanya sama Ferry, kalau kita sepakat berdua, setiap statement itu wajib dibuktikan. Karena kalau statement yang tidak terbuktikan itu tinggal klaim atau kebohongan. Nah, kalau Ferry gimana Ferry? Tadi Ferry sempat membuat statement yang menarik, Uni tanggapi juga tadi, bahwa Tuhan telah berjanji kepada keturunan Abraham untuk menyelamatkan seluruh manusia. Itu kami nggak ngerti itu maksudnya apa, karena itu kontradiktif. Suku Amalek itu keturunan dari Esau. Esau anaknya Ishak, Ishak anaknya Abraham. Kenapa suku Amalek diperangi Tuhan turun-temurun? Coba bisa nggak dijelaskan itu? Korelasinya dengan pernyataan bahwa Tuhan kepada keturunan Abraham itu menjadi berkat atau bagaimana? Silakan. Biar fokus aja. Iya, jadi Uni saya nggak bisa masuk ke dalam internal permasalahan Amalek dengan kaum kaum Yehuda. Saya nggak bisa masuk ke sana. Bukan. Itu bukan, kami Uni tidak bertanya kenapa Amalek begini begitu, tapi Uni mengajak Ferry berpikir realitas konkret yang ada dalam Bible itu, apa yang Ferry katakan itu tidak benar, bahwa Tuhan memberkati manusia melalui keturunan Abraham itu tidak benar pada akhirnya. Karena dalam teks Bible sendiri, suku Amalek yang adalah keturunan Abraham jangankan menjadi berkat, diberkati saja tidak, buktinya diperangi secara turun-temurun. Jadi inilah yang disebut dengan klaim itu tidaklah bisa dikatakan kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu adalah sebuah statement atau klaim yang sudah terbukti atau relate dengan realitas atau koheren dengan realitas atau terkorespondensi. Karena kalau dalam teori kebenaran, Ferry, teori kebenaran itu bukan ucapan. Ya, ucapan itu berpotensi satu dusta, kedua klaim, ketiga kebenaran. Yang mana nih? Kita mau ngomong ini apa? Kalau Ferry dari tadi kan klaim tuh. Oh, klaimnya begini begitu, itu klaim. Semua ucapan tentang kekristenan doktrin itu rata-rata klaim. Kalau Uni tidak berani mengklaim, Uni wajibnya membuktikan. Contoh Uni buktikan, kenapa Uni bisa percaya Quran adalah firman ilahi? Uni harus buktikan. Nah, jadi kalau kalian misalkannya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan Bible ini begitu dan begini, ya sudah, berarti kita stop diskusi. Ya, itu stop diskusi, kita tidak panjang kali lebar. Begitu. Seperti itu, Ferry ya. Ya, jadi Ya, tapi semangat, Ferry, semangat. Tuhan sendiri yang berfirman. Jadi saya jawab dari Iya, Bang Jack. Kira-kira Abang menanggapi hal itu, apakah Tuhan sendiri yang berfirman atau klaim saya? bagaimana? Ketika saya membacakan tadi, Kejadian pasal 12 ayat 3, apakah itu klaim saya? Bang Jack sendiri ya yang menanggapi ya. Ketika saya menyatakan tadi ayat di mana dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, ketika Bapak Abraham terpanggil untuk diberkati, dan juga seluruh kaum di muka bumi ya, melalui keturunan Bapak Abraham Tuhan akan memberkati. Apakah itu klaim saya atau Tuhan sendiri yang berbicara? Kalau menurut Enggak, saya itu pribadi, pertanyaan itu kalau ke menurut Jack. kalau menurut Mana saya, Kristen? kalau menurut Tapi saya, nggak apa-apa. saya Kristen, saya Kristen. Saya Ya. juga pernah baca Ya. baca. Apakah itu klaim saya atau Tuhan sendiri yang berfirman? Ya, kalau menurut saya, Allah berfirman kepada orang yang tertentu, Ya. dan ada bangsa yang terkutuk dan ada bangsa yang diberkati. Itu Jadi saja. artinya data itu kan berasal dari firman Tuhan sendiri kan? Iya, memang berasal dari Allah. Tapi Ferry ada misunderstanding, Ferry. Sorry, Ferry ada kesalahpahaman. Yang Uni katakan klaim itu bukan isi kitab. Bentar, Jack. Enggak, ini saya ke Ferry, dia salah paham nih.
Saya tidak mengatakan bahwa isi kitab itu adalah klaimnya Ferry. Ferry salah paham. Yang saya katakan adalah ketika Ferry menyampaikan klaim dari Bible, kalau tidak terbukti maka itu hanya klaim teologis, dan itu nggak masalah. Yang kami tuntut di sini sebagai pendiskusi yang baik adalah apabila Tuhan mengatakan, ya, apalagi Tuhan loh kalau mengklaim. Kalau Tuhan sempat mengklaim tapi tidak terjadi, maka apakah kalian bisa kalian yakin bahwa itu Tuhan yang mengklaim? Kalau Tuhan bilang begini, hari Senin nanti kiamat, tiba-tiba tidak terjadi besok kiamat, apakah kalian mau percaya itu adalah Tuhan? Kan Ferry mengutip perkataan Tuhannya Ferry, bahwa Tuhan berfirman begini, nanti dari keturunan Abrahamlah semua bangsa diberkati. Kan itu klaim Tuhan yang dikutip dalam Bible. Saya nggak bilang itu klaim Ferry, tapi saya bilang itu adalah klaimnya Tuhan yang Ferry klaim sebagai kitab suci. Di dalam kitab yang Ferry klaim sebagai kitab suci. Semua klaim. Nah, makanya saya bantah bahwa itu bisa dikatakan bukan hanya sekedar klaim, tapi sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Faktanya suku Amalek itu keturunan Ishak. Ya, pernyataan bahwa seluruh keturunan Abraham itu menjadi berkat untuk seluruh manusia itu tidak benar dalam Bible sendiri. Suku Amalek, mau kalian jungkir balik tidak menerima, mereka keturunan Ishak, anaknya dari keturunan Esau. Esau itu kembarannya Yakub. Nah, faktanya ternyata tertulis bahwa suku Amalek diperangi Tuhan turun-temurun. Maka pernyataan bahwa keturunan Abraham menjadi berkat untuk seluruh manusia itu adalah tidak benar sesuai realitas. Kalau sudah ada perkataan yang diklaim Tuhan berbicara dan tidak terjadi, apa kalian percaya bahwa itu firman Tuhan? Itu pokoknya pertanyaannya. Masih percaya itu firman Tuhan? Lah dia sendiri yang berfirman. Kan dia sendiri yang Kalau berfirman. seandainya firmannya tidak terjadi, masih percaya Anda kalau itu firman Tuhan? Kan dia yang berfirman, begini. bukan saya. Jadi begini Bang Ferry. Gini. Anda kan percaya itu firman Tuhan. Masalahnya terbukti dalam pernyataan itu gagal. Pertanyaannya, Anda masih percaya walaupun Anda tahu bahwa suku Amalek sendiri yang adalah keturunan Ishak tidak menjadi berkat, bahkan terkutuk dan dimusuhi Tuhan turun-temurun, maka Anda tetap percaya itu firman Tuhan? Itu kan kalangan mereka. No. Saya tanya Anda tetap percaya bahwa itu firman Tuhan? Ya iya, itu kan firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Selesai diskusi kita. Artinya kita punya parameter yang berbeda. Makanya saya bilang kita nggak perlu debat kalau bisa diskusi. Gini deh, pertanyaan Uni itu sangat simpel dan mudah dipahami sebenarnya. Cuman kenapa sulitnya Ferry menjawab? Karena saya tahu apa ucapan Ferry itu sebenarnya sudah Ferry takar di otak bahwa ini akan blunder. Kalau nggak blunder, Ferry akan gampang menjawab, iya saya percaya itu firman Tuhan. Sebagai orang berpikir, saya tahu Ferry itu sebenarnya tahu. Ketika Ferry bilang, iya saya percaya itu tetap firman Tuhan, artinya mengakui walaupun Tuhannya salah ngomong, tetap aja firman Tuhan. Maka ini tidak relate lagi untuk didiskusikan, nggak akademik. Kenapa? Ini imani saja. Sorry, Uni. Makanya Jasmine tadi mengkritisi Bisa itu, Jasmine silakan. tambahkan sedikit. Boleh, silakan. Jadi begini Pak Ferry sama Bang Jack ya. Ini juga sebenarnya pertanyaan yang selalu ada di kepala Jasmine ya. Jadi ternyata kita ada miss-nya satu. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini gitu loh. Karena kita tidak belajar dari bahasa aslinya, dari kitab aslinya Pak Ferry. Kita harus, kalau kita belajar dari terjemahan, bisa saja ada keliru begitu loh. Karena bukan kita punya bahasa. Kalau kita belajar dari bahasa aslinya, meminimalisir kekeliruan, interpretasi dan sebagainya. Begitu. Contohnya ini seperti Jasmine. Oke, katanya umat Islam mengklaim Quran itu agama yang benar. Tapi kalau cuma dari katanya, dari terjemahannya itu, kalau untuk Jasmine ya, itu belum reliable gitu, belum bisa dipegang kuat. Oleh sebab itu Jasmine belajar bahasa Quran Aramaiknya. Ini ada Jasmine menantang diri sendiri sebelum 1 bulan harus sudah bisa baca, walaupun masih terbata-bata. Karena kalau kita ya let's say seperti Bible ini ya, kita cuma baca terjemahan, ternyata dari Lord bisa God, berbeda-beda begitu loh. Nah kalau kita mau belajar misalkan Jasmine bisa katakan misalkan setuju ya dengan pendapatnya Bang Ferry dari Perjanjian Lama, berarti kita ini harus belajar dari kitab aslinya, Bang Ferry.
Jadi tidak ada kekeliruan begitu. Jadi kalau orang mau bicara itu, tidak mungkin saya sudah belajar dari kitab aslinya kok, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya simpel Tapi saja sih, gitu. tapi Dan Uni kita mau terus sedikit memberi wawasan ke Jasmine nih, Dek. Karena Uni sudah lebih dulu belajar bahasa asli Bible ya, Dek. Uni belajar bahasa Ibrani itu kepada More Saprisale. Walaupun Uni tidak ahli dalam bahasa Ibrani, tapi Uni sudah mengkaji. Walaupun Jasmine sudah belajar bahasa Ibrani, tetap nanti ada kontradiktif, Dek. iya. Seperti Maksud dalam kitab. Jasmine di sini Uni, jadi Tapi paling tidak meminimalisir lah. ya kita tahu Meminimalisir, dari iya. buku Jadi saya kata, aslinya, manuskrip yes, aslinya exactly. Ya. harus dari situ. Betul, Kalau kita betul. kuliah Memang ibaratnya dari meminimalisir, ya. apa? Dari Betul, betul. dosennya tersebut, bukan Dari dosennya dosennya, betul, betul. kampus lain begitu Sepakat, loh kira-kira Pak sepaket, Ferry. sepaket. Soalnya Gitu. terus terang Jasmine juga masih belajar Pak Ferry ya Bang Jack ya. Ya. Jadinya Ya, pokoknya ya Uni nggak mau Jasmine ini ya, maksudnya Jasmine nanti nggak tahu bahwa walaupun kita udah belajar bahasa asli Bible itu kontradiksi Bible atau distorsi itu memang bersumber dari teks yang sudah berbahasa asli itu. Seperti Ibrani dan juga Septuaginta itu sudah memiliki kontradiksi. Tapi betul kata Jasmine, minimal meminimalisir kesalahan begitu. ya jadi kalaupun dalam perjalanan memang kita temukan ketidaksesuaian ya kita juga harus berbesar hati ya. Kita tidak bisa memegang eh, kebenaran yang semu yang hanya kita pikirkan saja dalam ilusi ya itu kalau menurut Jasmine ya. Kalau saudara Kristen yang lain tetap masih mau percaya ya itu terserah gitu tidak masalah. Tapi itu prinsip Jasmine seperti itu. Kira-kira demikian. Tetap dihargai, dihormati. Iya. Jadi Ting ting ting. jadi begini Bang, minta maaf Bang Peri, Bang Loading izin ya. Eh, ini saya berpikir secara pikiran pribadi saya untuk mendapat kata-kata manis. Saya sudah tahu bahwa gula itu manis, tapi kadang saya tipu, ya toh. Jadi begini, kita sudah tahu, kita belajar tentang Bible, Taurat atau Perjanjian Lama. Kalau memang tertulis seperti begitu, jangan kita pertanyakan lagi untuk menjadi soal dan permasalahan antara percakapan lain dengan yang lain. Kalau memang saya tahu bahwa itu sudah, itu kuncinya saya harus kuat di situ. Karena begini, tidak mungkin Apa dari tadi Bang Jack? Hanya menampung saja. iya, terima kasih. Cuma saya respon baik. Artinya begini, jangan sampai ada kata timbal balik untuk kita sendiri yang memiliki agama, yang memegang agama Kristen. Kenapa orang buta menuntut orang buta untuk masuk ke dalam lubang? Itu hati-hati itu. Hati-hati di kata itu. Hati-hati sekali kata itu. Anda sudah tahu bahwa itu ya. Saya pikir bagaimana kalau kalian ini satu rumah ya, akan cakar-cakaran kalau lanjut Jack lanjut. Betul apa yang Jack bilang itu betul. Betul. Saya tidak suka pintar berbicara tapi otaknya kosong. Wih, luar biasa saya Pukaka ini dia ganteng sekali ya, nah, dia luar biasa. Nah, coba Jack lawan. Coba Ferry lawan coba. Kita menghakimi orang lain dengan kepintaran kita, tapi kita tidak bercermin untuk melihat diri kita sendiri. Jadi kira-kira sebentar yang menjadi timbal balik permasalahan. Sabar, jangan orang sabar. Itu nunjuk satu tuh udah mau syahadat itu. Nunjuk satu tuh udah mau syahadat itu. Iya. Makanya jangan timbal baliknya. Ya, permasalahannya begini. Jangan sampai orang lain berbicara begini. Mengatakan kita yang agama Kristen, jangan orang buta menuntut orang buta untuk masuk dalam lubang. Itu saja, hati-hati itu saja. Kunci itu saja kita hati-hati. Oke, Jadi terima kasih. Selama ini kira-kira Bang Jack, apakah hal baru menuhankan yang satu selama ini Anda anggap bagaimana? Apakah ini hal baru ketika Anda diajarin oleh bapak-bapak gereja? Apakah itu hal baru menurut Anda atau bagaimana? Oh, itu bukan hal baru. Itu sudah dari dahulu. Buktinya Anda dari denum mana? Maksud bagaimana? Ini soal untuk menjebak saya ini.
Pak Ferry Begini bisa saja, bisa begini. bisa tidak tolong kita kesampingkan denom. Jadi apa yang Iya. disampaikan semua tamu di sini kita hargai, kita hormati, lupakan Begini backgroundnya saja. apa. Begitu Begini kita saja. hargai, hormati pendapatnya apa seperti itu. Ya. Jadi jangan sepertinya sorry Kakak Sifu, sepertinya mendiskreditkan gitu. Jadi jangan seperti kita penuh kasih semuanya di sini. Ini saya orang kampung di timur nih, kok jangan begitu Ferry. Kok Enggak, macam-macam maksudnya- saya rakyat timur ini. lanjut. Keren. Pak Ferry bukan dari timur kan, Pak? Ya, saya dari barat. Iya, beda Pak Jack. Timur. Ya. Dimengerti Pak Ferry. Semangat Iya. Pak Ferry. Iya betul. Kita diskusi ya, bukan berdebat. Kita Betul. bersaudara. Iya betul. Ya kita tetap Indonesia, kita kan dalam bingkai ini. Ini ya, bukan orang timur, bukan orang Manado ya. Orang dari mana? Bukan, saya dari Sumatera Utara nih. Oh, dari Sumatera. Iya. Lanjut. Sumatera Utara. Ya silakan dilanjutkan Bang Z dengan Bang Ferry. Iyo, Langsung menyimak aja ya. jadi saya tuh dari tadi sudah lewat pembicaraannya Abang Loading dengan Kakak Uni, sudah lewat. Tapi memang saya tidak bisa bertanya lagi karena nanti jadi soal lagi panjang. Aduh, lebih bagus kita Itu yang kau simpel salah. Itu yang kau salah. Seharusnya kau bertanya. Contohnya begini, Bang Ferry sabar Bang Jack. ada orang datang antar kopi toh, orang bilang ini loading pu kopi, ini loading pu kopi. Tiba-tiba Jack minum kopi itu, baru Jack jelaskan bahwa wih kopi ini manis, enak sekali, dia punya kental itu pas. Itu kok salah apa benar itu? Saya tidak tahu karena bukan saya selera. Iya kalau begini, orang antar saya pu kopi toh, orang antar saya pu kopi, habis saya pu kopi itu saya belum minum tapi Jack su minum. Baru Ya, Jack rasa terus? kopi itu enak. Akhirnya Jack jelaskan, wih kopi ini dia enak sekali. Oh, berarti Kau saya yang salah. salah. Saya yang salah. Kenapa kau salah? Kenapa kau salah? Coba, di mana Karena titik salah kesalahan? minum. Karena salah minum pemiliknya. Saya di bawah itu. Yang memiliki Di situ sabar dulu. Saya baru Sabar. Walaupun kau mau jelaskan kopi itu nikmat, kopi itu enak, tapi kau tetap salah karena itu kopi untuk saya. Tapi kenapa kau minum? Kau mau jelaskan Yesus, ya, kau mau jelaskan Yesus itu keselamatan, kau mau jelaskan Yesus itu diutus oleh ini, tapi itu salah. Karena kau sudah tahu kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, sementara kita ini Bani Papua. Mana ada orang Israel di Papua? Coba. Gitu. Sengaja memang, sengaja. Coba Tapi saya lihat memang kau tangan lima begini. Coba saya lihat kau tangan begini, coba. Coba kau kasih turun satu begini. Coba begini. Asyadu. Tangannya udah tunjuk satu itu, saya udah lihat dari tadi. Ferry silakan tadi ada yang mau Benar nih. disampaikan Bang Loading sepertinya. Jadi begini, ini pertanyaan untuk ulang. Tadi Kakak Uni minta maaf ya. Sangat minta maaf. Saya maafkan. Ya. Jadi Kakak Uni tadi bilang begini. Dari semua pembicaraan percakapan malam ini dari tadi berjam-jam sampai sekarang toh. Jadi sempat Kakak Uni bilang begini. Saya dengan Bang Loading tidak mengajak untuk apa tadi namanya? Masuk Islam. Memaksakan untuk seseorang itu untuk masuk di agama yang memiliki agama itu yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya itu apakah Kristen ini tidak dipilih oleh yang Maha Kuasa, sehingga ada perdebatan antara agama dan agama. Ini yang saya tidak paham. Makanya saya tanya kembali. Oke, saya coba untuk menjawab semudah-mudahnya untuk dipahami ya. Jack harus pisahkan dulu orang yang mengaku Kristen dengan Kristen sebagai agama.
Itu sama dengan perbedaannya itu Islam dan Muslim. Ya. Nah, Ya. kalau yang Jack tanya, apakah Kristen tidak dipilih? Allah tidak memilih agama, Allah memilih manusia untuk menjadi Muslim. Dan itu terjadi di room ini. Jack dipilih Allah untuk mendengarkan penjabaran tentang agama dan kebenaran dari kami. Ketika kebenaran itu telah kami sampaikan dan Jack tidak bisa membantah kebenaran yang kami sampaikan tapi menolak, maka penolakan itu bukan karena kami salah, tapi karena memang kalian tidak mau menerima kebenaran. Maka ketika Allah sudah berikan petunjuk dan jalan kepada Jack sehingga Jack masuk di room ini, tapi Jack menolak hadiah dari Allah dengan menolak kembali ke fitrahnya sebagai orang Islam. Bisa jadi penolakan ini karena Jack mungkin belum belajar perbandingan kedua agama ini. Atau karena Jack tidak mau. Maka dikembalikan kepada Jack. Kenapa Jack masih Kristen? Itu kenapa tema kita malam ini itu. Kenapa Jack jadi Kristen? Lalu Jack menjawab. Karena menurut saya agama itu benar. Tuhan kita satu. Kalau memang agama itu semuanya benar. Berarti Allah Tuhan, Yesus Tuhan, Siddhartha Gautama Tuhan dong. Banyak dong Tuhan kita. Nah kami umat Islam ini tidak boleh bicara bias begitu. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ketika kami umat Islam berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kami menidakkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Siddhartha Gautama bukanlah Tuhan. Tidak kami katakan yang lain itu adalah ilah, hanya Allah. Karena kalau kami percaya Islam agama benar lalu kami bilang Kristen juga benar, itu kami namanya menipu. Itu namanya kami munafik. Maka ketika kami sudah bernarasi dari tadi, Jack sudah mendengar bagaimana Kak Santi, Ferry ketika saya tanya apakah Bible layak dikatakan kitab suci, tidak ada jawaban yang ilmiah kita dengar. Jack sebagai orang yang berpendidikan, Jack sebagai orang yang kritis, Jack sebagai orang yang merenung. Jangan bohongi diri sendiri. Apakah menurut Jack Bible bisa dikatakan kitab suci? Jawab saja sudah. Oke, Uni, saya kasih dulu seminggu belajar ya. Saya buktikan kalau Bible kitab suci. Kita diskusi. Jadi bukan orang buta menuntun orang buta. Saya ini tidak bisa dikatakan buta. Kenapa? Karena saya membuka mata saya untuk belajar. Bukan menggunakan doktrin. Saya bukan hanya menggunakan mata saja. Saya juga menggunakan kognitif. Maka kalau saya mengatakan bahwa Bible tidak bisa dikatakan suci, bukan berarti saya bisa dituduh orang buta, tuntun orang buta. Karena yang buta itu adalah mereka yang tidak bisa menjawab apa yang mereka klaimkan. Mereka tidak bisa buktikan apa yang mereka klaimkan. Itu yang buta. Hanya sekedar bicara tapi tidak mengerti. Saya, kalau ada yang bisa menunjukkan saya buta dalam setiap ucapan saya rela kok diluruskan depan publik. Dipermalukan pun saya mau. Tapi ada nggak yang sudah bisa mempermalukan saya dalam argumen saya? Mengaku-ngaku sudah banyak. Tapi pada faktanya mari kita uji secara akademis. Apakah sudah ada yang bisa membantah argumen saya bahwa Bible adalah kitab karang manusia yang bercampur? Silakan tunjukkan bukti. Begitu Jack, saudaraku ya. Jadi Jack, orang buta menuntun orang buta itu bisa saya katakan adalah pendeta. Pendeta adalah orang yang buta tuli bisu. Kenapa saya bisa katakan begitu? Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya loh. Uji seluruh pendeta yang ada di Indonesia berhadapan dengan saya dan Bang Roding. 100 pendeta kami berdua. Saya bisa pastikan mereka tidak mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Yohanes 1 ayat 1. Pasti itu. Baputar-putar. Putar Begitu. ke kiri. Yang ditanya lain. Iyo, memang betul. Ada tambahan sedikit interupsi ya Memang Jack betul. ya. Ditanya lain, jawabnya lain. Makanya diputar-putar sampai di Tanjung. Nah, itu. Iya. Itulah pendeta. Ini interupsi sedikit untuk Jack Siap, ini. silakan Dek. Tadi sewaktu Jasmine bicara, Jack sampaikan katanya ada yang keras, tapi Jack menyebut-nyebut buta. Itu juga keras, Jack. Alangkah eloknya lebih indahnya Jack menyebutkan kurang pengetahuan, sehingga kita bisa upgrade, bisa belajar sama-sama. Tapi kalau buta seperti memvonis loh, karena dari segi medis buta itu
dalam kondisi tidak bisa disembuhkan kecuali mungkin cangkok kornea ya bisa ya. Tapi kalau sudah buta itu udah tidak ada way out ya, jalan keluar tidak ada. Jadi jangan ya Jack, kasihan Jack. Kita semua di sini peace ya Jack ya. Best friend kita Jack. Mohon maaf kalau memang kata-kata ada yang salah. Kan Kakak Jack. Ya sebelumnya Bagi- Jasmine follow dulu ya nanti supaya jangan lupa. Ya kita belum follow Jack ini ya. Oke. Kita follow dulu Wah, Jack. sudah Ya, Bang kemarin. Ferry, Jasmine Tapi follow. saya izin Aku dulu cek dulu ya. lagi. Saya ngantuk dulu soalnya Uni, Bang Loading juga. Iya iya Kak sama-sama iya. Jack Jadi juga Bill. saya follow dulu. Jadi saya itu jujur. Mulai dari 3 tahun berturut-turut ini saya belajar dari Kakak Uni. Tidak pernah saya belajar di tempat lain. Saya belajar di Kakak Uni Sama sampai saya kemarin tidak. malam. Lah saya justru banyak juga belajar dari Bang Loading. Sama saya tidak. Saya nyimak kok. Kemarin saya nyimak. Malam ini baru saya baru naik. Jadi saya belajar. Saya cerita dulu. Saya berterima kasih karena dari pembicaraan, walaupun saya tidak masuk, tapi saya cuma nonton dari awal live sampai terakhir. Demi Kakak Uni punya live, saya beli pulsa dengan ribu-ribuan. Wow. Keren. Nomor Mantap, nanti mantap, isi mantap. kuota. Jack kirim nomor HP, nanti Uni kirim kuota nanti. Makanya begini. Dari kebodohan yang membuat saya buta, saya tidak mengerti, saya renungkan. Akhirnya kemarin ada teman saya yang undang saya masuk. Saya langsung bilang, alhamdulillah, terima kasih. Puji Tuhan karena saya bisa langsung ketemu dengan orang yang dari 3 tahun berturut-turut ini saya selalu dengar dia punya kata-kata. Ini yang kedua kali ini, malam ini yang kedua kali. Tapi afirmasinya yang positif dong Zack, jangan bilang diri sendiri bodoh, mungkin masih belum Oh, iya. tahu begitu. Kan Zack bukan punya berarti begini, akal bukan pikiran berarti- pasti oke deh, tidak bodoh, hanya bukan belum berarti tahu. saya bilang saya bodoh, tapi yang saya tidak mengerti bisa saya mengerti karena ada orang yang lebih tinggi daripada saya, begitu. Ada orang yang lebih berhikmat daripada saya, ada orang yang lebih pintar daripada saya, begitu. Begitu ya, minta maaf. Makan. Hari raya setiap hari ya, katong ya. Kalau tidak ada pulsa berarti saya cari wifi. Ya. Ini nanti Uni kasih pulsa nanti 100.000 kirim nomor WhatsApp, nomor WA ya, nomor handphone ya. Saya izin follow dulu semua ini Iya Ferry. Jangan kau Silakan. kirim nomor token. Parah. Ini ya, hadiah aja, hadiah karena sudah menyimak dan belajar. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Kami tidak memaksa, insya Allah. Amin. Amin. Ini tapi Jack, Semua ini itu kau di Papua kah, pelajaran. Jack? Jack, kau di Ya? Papua kah di mana? Kau di Papua atau di mana? Saya di Papua, memang merencana mau balik lagi ke Jakarta. Oh ini kita Iya, ibarat mampir timur di ke barat, Ternate. Jack. Mampir Jack. di Ternate. Ini kita ibarat timur ke barat ini. Kita berdua. Mampir di Ternate, Jack. Mampir di Ternate. Ternate saya tidak tahu, kalau di Ternate mungkin saya di Kupang. Kau ini bagaimana? Kau yang kau tahu apa? Cuma tahu masalah saja. Ya kau pergi Jakarta itu pada Ternate Ini dulu. Saya mau saya mau tanya ini siapa Jasmine, Bunda Jasmine. Itu pakai Palestine itu emang maksudnya tahu apa gimana? Itu kan laki-laki tuh pakai turban gitu. Kebetulan waktu Gimana sih? holiday di Qatar dan Dubai, Bunda. Jadi Oh, pernah ke Qatar, Dubai. Oke. pas holiday. Salam Bunda ya, Jasmine di Ohio, Dayton. Tidak full, Oh, cuma di Ohio. keep coming Oke. back and forward. Kak, Lalu tapi nggak pernah ke LA. Pernah nemuin pernah sih, cuma tidak lama ya. Mungkin sehari lalu transit. Jadi basic di Ohio, Dayton. Lalu Oh, gitu. mengenai ini di mana? Di Lakewoodnya, di Cleveland apa di mana? di Dayton. Oh, di Dayton. Oke. Lalu memakai ini Nggak pernah ke situ. sekaligus statement Bunda. Ini Masya dukungan Allah, luar biasa. Luar biasa. Bagus. Jasmine di mana ada apa ya namanya ya penderitaan Saya follow ya. atas nama Ya. humanity
Itu disitulah Ya, Jasmine ada, tidak peduli backgroundnya apa, warna kulit, agama itu tidak ya. pernah ya, Jasmine Sudah pernah berapa lama di Amerika? Sudah berapa lama di Ohio? back and forth more than 3 years. You American already? American ya? Menolak, Rakyat ya? menolak Bunda. Oh, menolak. I'm Oke. an Ya Indonesian. baguslah begitu. Proud to be an Ya, ya, Indonesian. ya. Ya, that's fine. Tapi Jadi luar biasa bagus ya. ini Bang Loding. Luar biasa Bu Namila Bang ya. Loding, saya Iya. kasih komentar sedikit ya Bang Ya, Loding. siap, siap Bunda, Jadi siap. karena dia di sini kita ini di sini lebih tahu mana yang harus kita ikutin, mana yang pro, mana yang kira-kira bukan soal agama lagi, ini soal kemanusiaan. Makanya dengan memakai ini bukan berarti dia otomatis Islam, karena dengan memakai ini berarti dia pro ke Palestine. Karena apa? Terlalu banyak itu penistaan dan lain-lain sampai hancur-hancuran ya. Jadi kadang-kadang kita setiap bulan, setiap ini nanti anniversary setahun, 2 tahun, itu semua rakyat ke jalan, semua jalan itu strike atau damai atau apalah. Jadi tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan agamanya apa atau apa. Nah, ini contohnya kan Mbak Jasmine kan Kristen ya. Nah, Kristen memakai itu. Jadi kalau ada orang notabene di Indonesia memakai yang opposite daripada si Mbak Jasmine karena dia tidak tahu apa-apa. Padahal kalau kita lihat kenyataannya itu tidak akan kita membela. Even orang mereka sendiri Bang Loding. Even orang mereka sendiri yang rabi notabene imam itu tidak akan membela negara itu. Itu seperti itu. Coba. Nah, Seluruh Zionis, dunia juga seperti memang itu. sudah menyatakan Ini saya statement. lihat. Iya. Saya lihat kalau Jasmine ini dia lama di Jerman atau ya di Jerman, baru Bunda Mila ini lama di Amerika. Kalau saya sama Jack ini lama di kebun. Ini luar biasa, dia udah pernah ikut misi kemanusiaan. Ini luar biasa sih menurut saya. Kita di sini begitu Bang Jack. Kita turun ke jalan, kita membela mana yang benar. Kayak waktu itu ada apa namanya tuh pelecehan mengenai color. Kita bilang kita di sini brown. Jadi brown itu mewakili orang-orang selain yang putih gitu loh. Nah, kita brown ini kita turun jalan solider sama yang lain kalau ada ini. Itu memang ada ininya. Wah, saya disuruh open cam. Tapi kalau followernya nggak nambah, males juga nih open cam. Saya lagi nunggu meeting ya. Hari Sabtu di sini kita mau jalan-jalan. Saya mau turun mau nih, buat ini, Bunda Bunda. dan teman-teman nih. Ya. Saya mau turun Ya. nih karena hari sudah larut malam juga. Saya mau closing statement dulu mungkin nanti silakan dilanjut lagi nih Bunda Mila. Bunda dan Rifa teman-teman. WA saya ya Bunda Rifa. Ada Siap, yang mau siap. saya omongin. Oke. Teman-teman yang di bawah izin ya, saya mau pertama closing statement, yang kedua saya mau menyampaikan kepada teman-teman. Pertama, terima kasih banyak ya, support sistem teman-teman kepada para apolog itu luar biasa ya, support sistem siapapun seperti Bunda Mila dan teman-teman di bawah. Dan saya minta maaf, saya tadi tidak bisa naikin teman-teman karena saya ternyata akun saya tuh mutar-mutar kalau saya klik tamu. Begini, gitu. pertama spesial buat Jasmine. Jasmine, Uni tetap berhak berdoa kepada Allah semoga Jasmine diberikan hidayah sehingga menjadi generasi selanjutnya dalam dunia apologetik. Thank you. Dan Uni melihat bahwa seandainya Uni wafat, seandainya Uni meninggal gitu, sudah ada jejak penerus yang akan menjadi wanita kritis di komal-komal, mempertanyakan sesuai dengan dasar akademis, sesuai dengan metodologis, yang dimana tidak mau menerima asumsi liar begitu saja. Ini sudah cukup membanggakan, walaupun Jasmine tidak menjadi Islam, tetap menjadi Kristen pun Uni tetap bangga. Artinya mewakili bahwa perempuan itu adalah manusia yang juga punya kognitif yang hebat. Ya, kita mampu kritis, kita mampu mempertanyakan asal-usul, kita mampu mendefinisikan secara esensi, dan kita tidak mau menerima begitu saja kalau itu berupa asumsi. Allah kehendaki Jasmine Islam, Uni bersyukur kepada Allah. Allah tidak kehendaki Jasmine Islam, itu tetap menjadi rahmat bagi Uni. Kenapa? Justru ini akan menunjukkan betapa Uni tetap mencintai Jasmine, walaupun nanti Jasmine tidak seakidah dengan Uni. Tetap Uni doakan semoga kita bertemu di jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Spesifik Amin, ya buat Rabbal Jack. Alamin. Jack nanti kirim nomor handphone, ini hadiah dari Uni karena 3 tahun menyimak tanpa naik ke atas dan sudah berani untuk naik bertanya-tanya. Dan saya titip ke Bang Loding, adik saya ini, Bang Loding, untuk di pemuritan ya.
Jack tetap naik ke roomnya Bang Loading, Jack ya. Karena dengan Bang Loading itu Jack bisa nanti insya Allah Bang Loading menjadi wasilah. Jack orang yang pintar, Jack orang yang kritis, Jack juga orang yang mau menyimak setiap percakapan. Walaupun Jack masih ke doktrin, tidak makan babi, tetap mau minum tua, tidak mau berubah dari itu. Semoga Allah memudahkan Jack untuk menerima Islam. Bang Loading titip adik kita, saudara kita, karena dengan keberadaan Jack di sini nanti dia bisa melihat bagaimana saudara kitanya yang lain. Spesial buat Ferry. Ferry minta maaf, pertanyaan Uni mungkin tajam, membuat Ferry merasa tertekan dengan pertanyaan itu, tapi percayalah itu bentuk, kalau dokter itu sebelum mengobati itu kan tentu dia nanti kasih suntik, dan ini itu sakit, tapi semoga itu membuat akal berfungsi. Apakah bisa kitab kita apakah bisa kitab kita yang punya kontradiksi, punya problem dan polemik itu bisa dikatakan suci? Itu jawab sendiri dalam hati, tidak perlu dipaksakan kepada kami. Betul. Semoga Allah juga memberikan hidayah kepada Ferry, semoga Allah juga memudahkan Ferry dalam memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini. Buat teman-teman di bawah, terima kasih banyak support sistemnya. Berhubung karena sesi diskusi saya dengan Bu Santi sudah clear, maka saya hanya akan berkomunikasi dengan Bang Loading, mau diskusi dengan teman-teman yang punya kapabilitas. Secara attitude, kalau tidak secara ilmu, minimal secara attitude. Ya, seperti itu. Jadi next, Pak Pendeta Lin tadi, Bang Loading. Kalau Pak Pendeta itu mau diskusi dua arah dengan saya, kita bahas kitab suci, maka saya mau dengan Pak Pendeta itu untuk Ya, diskusi nanti saya carikan selanjutnya. yang Next terbaik. week. Karena karena siap. Uni ini berilmu, jadi nanti saya carikan yang terbaik. Kalau yang lain-lain ini nanti saya punya urusan sudah. Kalau Jack ini kan Iya, Uni itu so titip, saya- jadi Jack coba baju dengan saya apa titip ke sini? sudah. Iya, bawa baju, bawa sarung ya. Jack bawa sarung, bawa bantal ke sini. Tiap malam kamu ke sini ya, Nginep, Jack. nginep. Nah, iya. Untuk kuota, Uni janji kasih kuota 100.000 biar besok kamu bisa naik tempat Bang Loading lagi ya, Dek. Ya. Baik, siap. Iya, oke, Uni turun dulu buat semuanya. Keren, keren. Saya ucapkan Makasih, doa kafaratul Uni. majelis untuk diri sendiri. Buat Bunda Mila, terima kasih banyak support sistemnya Bunda Mila. Sama-sama. Insya Buat Allah. teman-teman yang di bawah, saya minta maaf. Kalau saya tidak perlu diskusi dengan Jasmine karena saya rasa Jasmine itu cara berpikirnya sama seperti saya. Insya Allah saya hanya menunggu kabar baik dari Jasmine. Semoga Jasmine segerakan untuk kembali ke fitrahnya, insya Allah. Ya, Boleh kita Oke. diskusi Amin. di luar Komal juga boleh. DM saya. boleh, boleh. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat keseluruhan penonton Bang Loading, saya minta maaf kalau saya tidak seperti yang kalian mau dan tidak seperti yang kalian inginkan. Saya tetap saya dan tidak akan mungkin berubah menjadi siapapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun dulu. Waalaikumsalam. Izin Bunda, izin semuanya. Sama-sama. Kak Jasmine, Jack, Yus, Thank you, Bunda. Bang Ferry. Maaf ya kalau ada kata-kata. Bang Ferry turun juga. Sama. Iya, saya mau turun dulu udah. Oh Iya, gitu. Ferry ini Kristen apa tadi? Bagus juga dia. Maksudnya mau belajar ya. Oh, Ferry itu dia apa? Dia saksi Yehova. Jadi Saksi mereka Yehova. itu menjadi Banyak di sini. Iya, jadi Yesus itu cuma utusan, bukan Tuhan. Nah, kalau Jasmine ini Kristen yang apalagi pemahaman hampir-hampir sama, tapi tidak tahu juga denomnya apa. Kalau Jack ini Kristen tergantung matahari ini. Pertama dia sama saya sini. Sinto dong berarti Sinto ya. Kalau tergantung matahari Sinto itu. Kalau saya itu Kalau Ius respon ini cuma Bunda, ya sabar Dek. Kalau Ius ini orang Medan yang dia kerja di Papua, insya Allah dia mau syahadat, tapi dia mau langsung ke tempat saya. Jadi nanti saya ke Ternate, baru dia datang ke Ternate, baru saya urus dia Oh punya syahadat. gitu. Nanti live ya. Starloading Ya, biar pasti kita live. bisa berbagi. Tapi live, karena ada orang yang insya Allah Alhamdulillah ada orang yang bantu dia punya uang tiket, tapi saya bilang kirim ke saya, jangan ke orang lain kan. Kita hanya Ya. berikhtiar kan. Nanti kalau dia sudah ke sini baru kita urus semua begitu. Jadi makanya saya Ya. bilang untuk sementara jangan dulu diskusi, tapi nyimak-nyimak dulu ya. Karena sambil Benar. menunggu kan saya masih di Berarti nanti dia mau offline gitu ya, berarti ke masjid ya? dia mau syahadat sama saya di masjid langsung. Di Gitu. masjid. Nanti saya urus dia sunat apa semua. Itu masjid itu ada fasilitas juga untuk ininya, kayak sunat, Iya, terus ada di Masjid Raya, sejadah. di Masjid Raya Maluku
Utara itu. Insya Allah ada. Oh, oke. Oh, Maluku Utara, oke. Ya, ya, Nah, ya, kalau ya. Jasmine ini Bagus karena lah. kebetulan dia di Jakarta, saya sudah hubungi Kodonditan, jadi Kodonditan sudah Ya. kasih dia punya admin, punya nomor. Nanti mungkin Ya. apa? Ke Saya sana mau kirim aja, sama benar. Jasmine. Ya, Ke kan Dondi. kemarin Jasmine sudah WA toh, nanti saya kirim baru Jasmine hubungi dia punya admin saja. Nama siapa itu? Melisa atau siapa? Saya sudah WA sama Ya. Kodonditan. Gitu. Melisa, benar. Soalnya, sorry Bunda, terlalu banyak kalau Jasmine pertanyaan. Jadi memang kalau tidak bisa menjawab, kasihan gitu loh. Bukannya Jadi maksud nanti Ya. Jasmine Enggak, langsung kalau kembalikan ke gitu. kalau Kalau yang ke hanya Kodondi bagus itu. Kalau ke kalau Kodondi keilmuannya langsung hanya itu. biasa atau standar, pasti nanti pusing Ya. sama Jasmine kan dari jawaban Bagus, saya lagi orang turun tersebut. dulu. Iya. Ada lagi pertanyaan, ada lagi selalu seperti kereta. Makanya jadi ya Jasmine agak ini Iya. Bunda berasa Backgroundnya apa nih Jasmine nih? Maksudnya memang penginjil atau bukan jemaat biasa atau biasa apa? jawab biasa. Oh, jemaat biasa. Oke, tapi belajar gitu jadi ngerti ya. Iya Bunda, mencari Bunda. Iya, iya. Ya bagus, bener, pas banget itu kalau ke Kodondi itu biasanya apapun kan kadang-kadang kita ada unek-unek tuh apa. Nah, mungkin yang awam kita masih belum paham secara ini yang menjelaskan. Kalau Kodondi itu langsung open book, Iya. open book gitu loh. Pasti terjawab apapun keluhan, keresahan hati. Oh, kenapa begini? Tanya apa aja. Oh, itu dilayanin. Benar-benar Kodondi itu luar biasa. Memang kebetulan juga kan Jasmine sama kritik teks kan. Jadi sebelum kita lebih dalam mengupas isi harus yang fundamental dulu itu harus fix kalau buat Jasmine Bunda. Kalau yang Iya. mental sudah fix itu akan mudah kesananya karena kan kita dapat referensi kan. Tapi memang sekarang ini dalam tahap pencarian kan memang ya. Sudah dari 2016-17 itu Bunda. Oh, Cuma kan gitu. karena Masya study Allah. jadinya kan bolak-balik ya Bunda ya. But you speak English good or no? Atau cuma it's okay gitu loh? Ya dibandingkan Bunda lebih Bunda dong. Bukannya soal itu, pertanyaan saya bukan soal membandingkan. Maksudnya di lokasi sana pun itu banyak center-center yang bisa menguatkan. Tapi kalau kita agak sedikit lag behind, nanti miskomunikasi malah nggak begitu jelas kan jawaban mereka. Tapi kalau soal pengajaran itu banyak, malah kalau dari Ohio ke New York, agak jauh juga sih 2 jam lebih ya. Nah itu di New York juga banyak tuh, Memang buka kadang-kadang table-table malah mereka. ada sense Buka table. belongingnya itu loh apa yang tidak bisa Jasmine Itu dia makanya. lakukan. Bisa. Dengan sesama Indonesia itu ada Enak sesama Indonesia, bener. Makanya saya tanyakan background you apa, ini sempat apa juga itu. diskusi dengan imam di masjid dekat Dayton itu bagus sih, tidak ada yang Jasmine sangkal gitu, deny itu tidak ada. Ya. Masalah Ohio pun pengaturan sudah mulai. problem. Dulu my husband from Ohio dari Clevelandnya di Kenwood ya, Kenwood apa Lakewood gitu. Tapi akhirnya pindah dari sana. Dingin banget ya, 6 bulan ya dinginnya ya. Masya Allah. Saljunya oloding kalau mau minum itu es apa namanya itu? Es serut. Ambil salju, kasih sirup, marjan, langsung dimakan. Aduh ampun. Kalau secara bahasa sih tidak ada sih. Dan apa? Iya, Oke, Bang Loading, Jasmine, Bunda, I want Ya. to say goodbye. Jack follow saya ya. Jack, follow Bunda Mila, Jack. Sudah Ya, kau jadi tidak usah kalau bicara bahasa komunikasi. Inggris, sudah. Terus, Tapi Bang Loading, ini 12.000 nih separuh tidur kali udah ya. Ya, buat teman-teman semua dibantu follow-follow Bunda Saya Mila, masih teman-teman. 6.000 lagi nih. Ya. 4.000 lagi deh. 4.000. Iya, Bunda Iya, Mila ini selalu support kita, 4.200. teman-teman ya. Dibantu follow-follow Bunda Mila dulu teman-temannya. Beliau ini salah satu sahabat Bunda, dulu, Jack. Sahabat dulu, kau ini kalau ambil bansos ini rebutan sekali. Besok saya live kau naik ya. Besok live kau naik ya. Kita dua santai. Oke? nanti saya pulang dari kebun. Ini banyak yang saran Bunda, Jack dikasih juga. Ya saya kasih lah, mendingan nanti kalau langsung login ya kita kasih fasilitas lah apa gitu ya. Kalau sekarang nih koinnya ada berapa cuman?
Tuh, kau dapat hadiah dari bunda itu. Belum nanti kau kirim nomor sama Uni. Jangan terlalu repot-repot. Terima kasih, sudah cukup. Tidak usah begitulah Islam. Islam itu tidak suka repot. Islam itu Iya, begitu nggak sudah. apa-apa, itu biasa itu. Paling lembut Saya itu. memang bagiannya begitu, bagiannya itu bukan bagian debat. Kalau debat kan sudah ada Bang Loading sama Uni Rifa. Kalau Iya. saya itu bagian naik, bagian berbagi-bagilah sedikit rezeki insya Allah ya. Amin. Tapi doakan bunda ya, beliau Jasmine sama Ius ini kan dia sudah tidak diskusi lagi. Saya Iya. bilang pokoknya kau mendengar saja, tunggu nanti sampai saya pulang ke Ternate baru kau merapat. Nah kalau Jasmine sama Jack ini doakan saja karena mereka masih belajar Iya. masih mau Jasmine belajar. boleh DM saya nomornya ya. Nanti kita komunikasi di belakang. Insya Allah kalau Ya. ada sedikit-sedikit yang awam-awam sih saya bisa insya Allah. Kalau yang umum-umum ya, kenapa begini, kenapa begitu, apa yang harus saya lakukan atau apalah gitu, boleh tanya. Kalau saya nggak bisa jawab, biasanya saya alihkan. Dan nanti poinnya, puncaknya yaitu bertanya apapun ke Kodondi itu, Loading udah bener tuh ke sana. Ya. Insya Allah. Makanya saya Artinya arahkan udah mulai tertarik. saya sudah mau balik ke Ternate kan. Sudah mau balik ke Ternate. Oh, Biar oke. beliau langsung kan Kodonditan sudah kirim itu dia punya asisten punya nomor itu siapa Melisa kan. Nanti saya kirim ke Jasmine nanti Jasmine hubungi saja. Bilang ini saya mau janjian ketemu sama Kodonditan bilang dari Loading gitu. Memang ini kakak Sifu balik kapan kak? Ini mau rencana bilang tanggal berapa tanggal 29 insya Allah sudah mau balik. Hari Rabu kah? Selasa. Kalau tuh tidak balik nanti istri coret tumpu nama di kakak lagi. Iya benar. Hari Selasa. Terus Jack kapan mau ke Jakarta Jack? Habis nanti bulan Agustus. Kok kerja di Jakarta kah? Kuliah di sini? Tidak, saya punya istri mengaji di sana. Kok punya istri mengaji di sini? Mengaji kan mengajar. Dia mengaji. Dia suster tapi mengaji di sana juga. Loh, Suster ini Muslim, istrimu. Nah, iya, dia Muslim, saya yang Kristen. Loh, Aku kawinnya itu gimana itu? Gak apa-apa, ada masalah. Nanti belajar perlahan-perlahan. Belajar dulu toh. bukan sama kau itu tidak masalah, tapi kalau sama istrimu yang Islam itu dia yang bermasalah, bukan kau yang Iya, bermasalah. dia nggak boleh loh. Tidak, Kamu Bunda, itu kasihan bicara dia. gitu. Hah? Tidak, dia kalau Nggak bicara boleh, itu kan? dia berpikir. Jack itu begitu dia orang itu. Tapi ngaji bener kata dia tadi. Iya, dia kan pernah sekolah di Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah. Tapi sampai sekarang masih Islam. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia masih Islam. Masya Allah. Hanya saya saja yang tidak pernah ke Kau mau gereja. masuk Islam? Kau mau masuk Islam kapan? Ya, kemungkinan besar setelah nikah. Loh, Nah, itu kan Harus saya bilang sebelum. tuh. Ya, kan saya tidak tahu. Jadi kau yang bilang tuh. Tunggu nikah kah belum? gini. Saya kasih tahu sebagai seorang muslimah, kalau menikah itu harus sesama Islam. Soalnya kalau suami tidak Islam itu namanya zina. Jadi sama dengan kalian berzina. Udah, begitu jawabannya. Ya, boleh. Saya paham. Semangat Hmm. Jack. Nanti setelah syahadat terus nikah. Nah, setelah nikah ya mulai belajar lanjutannya. Oke. Begitu terima kan? kasih. Kasihan istrinya, beneran. Kasihan istrinya kalau beda-beda agama gitu. Apalagi nanti sampai punya anak dan lain-lain gitu. Benar nggak Bang Loading? Iya, betul. Mm-mm. Jadi jangan nikah dulu sebelum apa namanya? Siap. Sebelum syahadat, benar. Soalnya nih tunggu. Umpamanya udah mantap. Kalau si Jasmine kan masih ada kesan apa istilahnya holding in your heart, right? Masih ada sesuatu. Tapi kalau Jack kalau udah oh ya saya udah mantap.
Tunda-tunda besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati kafir. Ngeri kan? Kalau saya setuju gitu, ada yang setuju, oh mantapkan dulu nanti ini. Kalau saya lebih setuju syahadat terus belajar gitu. Itu juga lebih bagus. Jadi keandaikan kita meninggal, kita nggak tahu umur manusia. Paling nggak udah sah, sudah balik ini lagi, balik ke asal mualah lagi, asal muasal kita lagi udah. Ya sudah, kalau memang gini Bunda, kalau apa teman-teman dibantu follow-follow Bunda Mila dulu. Kalau memang tidak apa, kita rehat dulu Bunda ya, sini sudah jam 2. Iya. Oh iya iya. Saya sudah jam apa? Iya, saya di Jakarta. Pikirkan ya, Jack. Pokoknya Ya, kita dengan ya, orang Bunda. Jakarta bukan cuma beda jam, beda kulit lagi. Ajar dia ini. Jack, jangan banyak terlalu berpikir. Kalau sudah mantap lanjut, kecuali kalau belum mantap. Beneran. Nyesel nanti, nyesel. Kalau ada apa-apa. DM nomor WA sama saya ya. DM nomor WA. Iya. Siap, Komandan. Nah, begitu. Apa sekarang syahadatnya sama loading? Saya kirim sesuatu nih. Ngisi dulu nih, ngisi koin. Kita apa dulu? Kita kasih mereka napas dulu. Soalnya dia bicara, dia sudah tunjuk-tunjuk begitu, berarti dia sudah tahu itu Tuhan satu. Dia sudah Iya, dia tunjuk udah dari tadi. Saya udah lihat lah. Bang Jack tadi begini-begini terus, Jasmine begini, Bang Jack itu begini. Jasmine begini. Benar-benar, insya Ya, Allah. intinya Berkat- doakan saja. Semoga apa dengan bantuan Bunda juga seperti ini. Insya Allah kalau ada apa yang mau Iya, Ius ini nanti Iya, saya live-kan. gampang Kita lah. sekarang sama Bunda. Saya live-kan nanti Ius. Jadi nanti teman-teman semua, loading, Bang Loading, sebelum ditutup. Ya. Ini kan saya buku dari Bang Iwan sudah nyampe ke tempat saya, dikirim ke Amerika. Nah itu nanti kan saya mau buka Komal nih, nanti kalau saya undang naik ya loading, biar buat nambahin siap. viewer ya. Siap, Soalnya boleh, kita mau bahas itu buku, sudah baca kan bukunya kan? Bagus sekali. Bagus, Nah itu bagus. nanti kita bahas itu untuk mualaf yang baru nih, umpamanya Jasmine sama ini nanti dikirim sama Bang Iwan. Di saya cuma dikirim 1, saya beli 10 khusus untuk mualaf baru. Karena itu buku bagus sekali, warna-warni, kajian Islam per apa namanya, per ayat ya, kalau nggak salah ya, per konteks gitu. Itu bagus banget itu. Jadi saya Siap, punya siap. 9 yang untuk saya sediakan gitu. Khusus untuk mualaf baru aja ya. Udah, Iwan Mena, Pila. Ya, Ya. terima kasih Bunda. Sama-sama ya. Ya. Mm. Oke, kalau mau ditutup Oke, silakan siap. baca doa dulu ya. Ya, kita Oke, tutup. siap teman-teman. Iya, terima kasih semua teman-temannya, kalian sudah support, sudah dukung saya ya, sehingga kita bisa berdiskusi ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi aspirasi saya buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat umat seluruh alam. Dan teman-teman doakan semua ya, doakan apa Jasmine, doakan Bang Jack, doakan Ius, dan doakan juga Bunda Mila agar usahanya semakin lancar dan bisa mensupport seluruh apologet Islam yang ada di Indonesia. Ya teman-teman, saatnya kita bersatu, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Ya teman-teman, jadi marilah kita satukan ya, karena begini, besi tidak bisa terbang. Tetapi kalau difikirkan, dirisaukan, dikerjakan, maka besi bisa terbang sebagaimana pesawat. Besi tidak bisa berjalan di atas air, tapi kalau difikirkan, dirisaukan, dikerjakan, maka besi bisa berjalan di atas air sebagaimana kapal. Nah, bagaimana kalau ini oten-oten? Kita fikirkan, kita risaukan, kita kerjakan, maka insya Allah semua akan kembali kepada fitrahnya. Oke? Insya Allah. Ya siap. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Unjur makola wala tanjun mankola. Lihatlah apa yang ia sampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ada yang Bunda mau sampaikan, mungkin Bang Jack atau Jasmine mau sampaikan, silakan. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara kita, sister-sister, my brother yang sudah follow saya. Insya Allah menjadi amal jariah, karena kita cuma bukan membesarkan akun kita aja, bukan memperbanyak follower aja. Itu tujuannya semata-mata supaya algoritma kita nih internasional, kemana-mana bisa didengar. Sekarang Jasmine dari Amerika bisa masuk,
terus nanti teman-teman kita, dan saya juga mulai join. Makanya saya minta berguru, tadi udah bilang sama Uniriva, sama Loading, mungkin sama Pendabu, siapapun yang bisa memberikan saya knowledge tentang kekristenan ini, karena saya berbahasa Inggrisnya lebih baiklah sedikit dari yang teman-teman yang lain. Saya bisa memberikan wejangan atau pengarahan terhadap teman-teman kita yang ada di Amerika ini. Nah, itulah gunanya kalian follow-follow saya. Ini saya udah sampai 86 sekian. Katanya kalau udah mulai 100.000 sekian, nah baru itu mulai booming lah di luar negeri. Jadi kita mengharapkan masalah ini bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia internasional, insya Allah. Oke, terima kasih Bang Loading, kesempatannya saya bisa naik ke sini. Yasmin, salam kenal. Bang Jack, Bang Yus, insya Allah mudah-mudahan dibukakan ya pintu hidayatnya buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Bunda ya. Silakan Jasmine, ada yang mau Sama-sama. satu patah dua kata? Ya, thank you. Terima kasih Bu. Jasmine cuma ingin menyampaikan, Jasmine di sini tidak mencari validasi untuk saudara Kristiani atau Muslim di sini. Prinsip Jasmine itu, Jasmine wajib berkewajiban untuk berbuat baik. Tetapi orang lain tidak wajib berbuat baik. Tetapi jika pilihan saudara semua berbuat baik, ya Jasmine sangat hargai, sangat hormati. Tapi alasannya, walaupun Jasmine tidak berharap untuk diperlakukan seperti Jasmine memperlakukan saudara semua, paling tidak kita saling menghargai, menghormati saja. Ada mutual respect di situ. Jadi tidak perlu juga berlebihan pujian atau apa itu, terus terang tidak bukan yang Jasmine cari. Di sini Jasmine berdiri hanya ingin belajar untuk diri sendiri. Insyaallah. Kira-kira demikian. Siap. Oke. Oke, terima kasih. Jack, ada kata-kata sedikit sampaikan. Terima kasih untuk Bunda, terima kasih untuk Jasmine, terima kasih untuk Guru Loading, terima kasih untuk teman Ius. Sampai Ya. jumpa. Yus sudah tidur kali Yus. Semingantuk Oke, siap ini. teman-teman. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman dan teman-teman semua jangan lupa kalau kalian belum subscribe subscribe ya. Subscribe YouTube saya. Nah, jangan lupa di-subscribe ya. PST Loading TV sementara di live kan, dan yang buat yang di YouTube PST Loading TV, terima kasih berkat dukungan kalian, berkat doa kalian. Alhamdulillah safari saya berjalan dengan lancar, diskusi dengan pendeta di dalam gerejanya dan silaturahmi di rumah pendeta menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Dukung semua Amin, ya teman-teman, Rabbal jangan alamin. lupa di-subscribe YouTube saya PST Loading TV, dan jangan lupa juga di-subscribe YouTube Bunda Natali Iriani atau Khadijah. Karena saya sudah minta tolong sama mereka yang ini buat kelola YouTube saya teman-teman, karena saya tidak tahu buat YouTube Oke. ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Biar tidak lalai ini live kita, mari sama-sama kita tutup dan doa kifarah majelis ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.